Halo jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan, jumpa lagi dengan saya Bu Suas TMC. Salam ceria penuh dengan cinta. I love you. Sahabat dimanapun berada, biarlah senantiasa diberkati dengan hubungan yang baik, kesehatan yang baik, kemakmuran yang berlimpah, serta kesadaran-kesadaran yang terus bertumbuh. Sahabat, di video saya yang pertama, saya sudah mengajak untuk memahami sedikit tentang energi, dan energi bekerja mengikuti pikiran, serta respek dan mau membuka diri, serta menerima setiap pengetahuan yang saya bagikan. Ketika ada penolakan, maka secara energi ini akan stuck atau tidak mengalir, sehingga pengetahuan ini akan lewat begitu saja. Di video saya kali ini, saya akan mengajak untuk memahami mengenai pikiran atau kerja pikiran. Sebab sebagian besar dari hidup kita dipengaruhi oleh pikiran kita, karena semua berawal dari pikiran. Misalkan saja hal sederhana, ketika kita punya rencana di pagi hari dan di malam hari, tentu kita sudah merencanakan bangun lebih awal dari biasanya. Akan tetapi pada realisasinya kita bangun kesiangan. Nah, begitu kita bangun kesiangan, pikiran kita sudah bekerja loncat-loncat, sehingga kita menjadi uring-uringan, kita menjadi stres, marah-marah tidak karuan, dan menyalahkan diri sendiri, kadangkala menyalahkan orang lain. Kenapa saya tidak dibangunin, kenapa saya bangun kesiangan, dan sebagainya. Ada lagi hal sederhana lain. Ketika orang yang kita cintai bepergian, seperti anak kita, pasangan kita, lalu pulangnya tidak tepat waktu, pikiran kita sudah bekerja sehingga timbul rasa cemas, rasa khawatir, dan kita jadi was-was, tegang, dan stres. Lalu muncul rasa sakit, entah itu sakit kepala ataupun sakit perut, sehingga kita menjadi menderita oleh pikiran kita sendiri. Padahal anak atau pasangan kita itu baik-baik saja. Lalu ada lagi, secara mata fisik kita melihat kejadian yang kurang baik dilakukan oleh seseorang. Di sini pikiran kita sudah muncul loncat dan menilai ini begini, itu begitu, dan sebagainya. Pikiran ini tidak dapat kita hentikan ataupun di stop, akan tetapi dapat kita arahkan dan dikendalikan atau dikontrol. Lalu muncul pertanyaan dari sahabat, bagaimana cara kita mengontrol pikiran yang muncul dan loncat-loncat seperti kera ini? Tentu dengan meningkatkan kesadaran, yaitu ketika kita selalu sadar dalam segala hal, seperti sadar kita lagi ngapain, sadar kita lagi di mana, lalu sadar dengan siapa kita berada, dan sebagainya. Lalu menerima setiap apapun yang datang pada diri kita dengan sadar tadi. Seperti pada saat kita jualan misalnya, yang biasanya laris, laku, kadang malah kekurangan dari apa yang kita jual. Tiba-tiba sepi dan bahkan tidak ada yang belanja sama sekali. Di sini kita mesti menerima dengan sadar. Oh,
kali ini jualan saya sepi. Biarlah besok hari rame lagi dan lebih banyak lagi orang yang belanja sehingga kita tidak menderita oleh kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran kita. Kalau kita tidak sadar, tidak menerima, akan muncul penderitaan, tentu disebabkan oleh pola pikir yang keliru. Di kejadian tadi, disinilah kita harus waspada, menyikapi biar tidak lagi muncul penderitaan yang lebih banyak lagi, seperti kecewa, tidak bergairah lagi, lalu malas, lalu muncul rasa sedih, hingga menjadi stres. Jadi, dengan kita selalu sadar, menerima, lalu waspada, tentu kita dapat mengontrol serta memanajemen pikiran kita menjadi positif, sehingga kita bebas dari penderitaan yang dimunculkan oleh proses berpikir yang keliru. Secara perlahan, kita akan dapat mengontrol pikiran kita yang sudah biasa liar dan sulit untuk dikendalikan. Kadangkala pikiran yang muncul tidak hanya pikiran satu dan pikiran dua saja, bahkan 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan kita berkesadaran ini, kita akan dapat mengarahkan serta mengontrol pikiran yang muncul cukup di pikiran pertama dan kedua saja. Sahabat, di sini saya tidak akan banyak memberi teori, tetapi lebih banyak ke prakteknya untuk mengikis pendaman-pendaman yang sudah terbentuk di dalam diri yang diakibatkan dari proses berpikir yang keliru. Sekarang saya akan mengajak untuk duduk hening, untuk menyadari apa yang sudah kita lalui dari proses pikiran tadi, dan mengurangi tumpukan energi yang sudah terbentuk di dalam diri yang membuat kita menderita. Dalam praktek ini, kita butuh fokus, butuh mengarahkan pikiran kita untuk menyadari hal-hal yang sudah kita rasakan. Makanya, kenapa saya mengharuskan untuk duduk hening, supaya kita benar-benar dapat melepaskan tumpukan-tumpukan energi yang sudah terbentuk sejak kita mengenal ini benar, itu salah, atau ini baik dan itu buruk, dan sebagainya. Berarti sejak itulah pikiran kita sudah bekerja menilai. Kalau tidak sesuai, kita menjadi benci, kecewa, bahkan dendam. Sejak itu pula buah dari pikiran kita terbentuk di dalam diri. Bayangkan saja berapa usia kita saat ini. Berarti sekian banyak yang harus kita lepaskan atau kita bebaskan. Sekarang, marilah kita persiapkan diri untuk duduk hening. Persiapkan diri dengan senyaman mungkin. Lalu duduklah dengan tegak, sadari seluruh tubuhnya, sadari keberadaannya saat ini, lalu pejamkan mata, sadari pikirannya, katakan pada pikiran, pikiranku beradalah saat ini di tempat ini dan bekerja samalah untuk diam sejenak. Lalu sadari pikirannya
dan kita merasa lebih damai karena pikiran kita sudah kita arahkan sekarang. Sadari pikiran lagi, arahkan pikirannya ke bagian perut kita, lalu sadari napas masuk dan napas keluar. Sadari saja di bagian perut, dan ingat ketika kita menarik napas, perut kita mengembung, dan ketika kita menghembuskan napas, perut kita mengempes. Sadari terus, sadari pikirannya, arahkan pada napas masuk dan napas keluar, dan rasakan lebih damai lagi. Serta sadari keberadaannya saat ini, di mana saat ini sahabat duduk atau berada. Sadari sepenuhnya keberadaannya dan sadari seluruh tubuhnya, mulai dari atas kepala atau ubun-ubun. Rasakan ketegangan di atas kepala. Sadari saja sehingga secara energi, begitu kita menyadari keberadaan energi ketegangan ini, maka secara perlahan-lahan energi ini akan mengurai dan rasa tegang akan berkurang dan bahkan hilang. Sadari terus, sadari seluruh wajah, kedua mata, sadari kedua telinga, lalu sadari hidung, mulut, seluruh bagian kepala, dan rasakan semua energi-energi ketegangan terlepas. Lalu sadari sepanjang leher, sadari ketegangan di sepanjang leher, rasakan rileks. Sadari kedua bahu kita, rasakan kedua bahu rileks. Semua energi-energi ketegangan terlepas. Lalu sadari kedua lengan, lengan kanan dan lengan kiri kita, hingga kedua jari-jari tangan. Rasakan lebih rileks dan seluruh energi ketegangan terlepas. Sadari sepanjang tulang belakang kita. Sadari energi ketegangan di sepanjang tulang belakang. Sadari saja sehingga energi ketegangan di sepanjang tulang belakang kita terlepaskan. Rasakan sepanjang tulang belakang menjadi lebih rileks. Terus sadari dada kita. Sadari seluruh organ dada. Rasakan rileks, seluruh energi ketegangan terlepas, dan kita merasa lebih rileks lagi. Sekarang sadari perut
dan organ dalam perut kita. Rasakan semuanya rileks. Semua energi ketegangan di seluruh organ dalam perut kita, dan begitu juga perut kita dan seluruh organ perut menjadi lebih rileks. Sadari kedua paha, kiri dan kanan, semuanya rileks. Terus turun kedua betis, kiri dan kanan. Begitu juga kedua jari-jari kaki kita, semuanya menjadi rileks dan seluruh ketegangan terlepaskan. Rasakan lebih rileks, dan sekarang sadari buah dari pikiran yang sudah terbentuk di dalam diri, yang sudah kita lalui hingga saat ini. Sadari sahabat yang tahu apa-apa yang sudah sahabat rasakan di masa lalu hingga saat ini. Mungkin rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa sedih yang disebabkan oleh dibohongi atau dibuli tanpa kita sadari. Kita merasa menderita oleh rasa-rasa tadi. Semua yang muncul dan yang kita rasakan ini adalah proses dari buah pikiran yang membentuk di dalam diri kita. Saat ini akui dan sadari bahwa semua hal yang membuat kita menjadi menderita itu dikarenakan proses berpikir kita yang keliru, yang tanpa kita sadari begitu banyak telah terbentuk di dalam diri. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan yang terdekat kita, yaitu di rumah, dengan keluarga kita, dengan anak, dengan suami atau istri, dengan orang tua, kakak atau adik. Tanpa kita sadari, seringkali muncul rasa-rasa yang membuat kita menderita dari mereka-mereka ini, yang dimunculkan oleh pikiran kita, sehingga muncul ada rasa kecewa, ada rasa marah, rasa sakit hati, bahkan kadangkala ada rasa dendam. Sekarang sadari terus, bayangkan orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Bayangkan mereka semuanya satu persatu di hadapan kita saat ini.
Lalu mintalah maaf dengan ketulusan hati, sadari bahwa selama ini pikiran kitalah yang membuat kita merasa kecewa, merasa sedih, merasa sakit hati, ataupun dendam dengan apa-apa yang lingkungan kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita lakukan menurut kita atau menurut pikiran kita. Semua yang mereka lakukan, terutama yang tidak sesuai dengan hati kita menjadi menderita dan muncul rasa tidak senang dan bahkan susah untuk memaafkan akan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berada di dekat kita. Sadari sepenuhnya, akui dengan sungguh-sungguh bahwa semua itu tercipta dari proses pikiran kita yang keliru. Sadari apa-apa yang telah sahabat rasakan selama berinteraksi dengan keluarga atau di tempat kerja, atau misalkan di tempat keluarga yang lain ketika kita lagi berkunjung atau bermain dengan mereka, tiba-tiba mereka bersenda gurau mengatakan hal-hal yang tanpa mereka sadari telah menyentuh hati kita, sehingga pikiran kita sudah bekerja dan membuat hati kita menjadi terluka. Maafkanlah mereka, katakan kepada mereka, saya memaafkan kalian semua karena saya menyadari selama ini sayalah yang keliru berpikir sehingga muncul rasa yang tidak nyaman di dalam diri saya, sehingga secara interaksi berikutnya saya menjadi canggung atau menjaga jarak, padahal mereka tidak ada niatan untuk melukai kita, menyakiti kita, tetapi karena proses berpikir kita yang keliru, selalu menilai yang negatif lebih cepat daripada proses yang positif atau berpikir yang positif, sehingga kita sering tidak mampu menguasai diri akan reaksi-reaksi yang muncul di dalam diri kita yang disebabkan oleh interaksi tadi dan yang dimunculkan oleh pola pikir kita yang keliru. Sadari terus, katakan dalam hati, ya Tuhan,
Ternyata selama ini apa-apa yang telah saya rasakan atau penderitaan yang saya alami itu murni dimunculkan oleh pikiran saya sendiri, bukan dari orang lain. Ternyata selama ini saya salah menganalisa atau mengartikan dari setiap proses atau reaksi yang muncul di dalam diri saya. Saya menyadari karena ketidakmampuan saya untuk mengendalikan pikiran saya, untuk mengarahkan pikiran saya, serta mengontrol pikiran saya, sehingga pikiran-pikiran saya ini menjadi muncul bebas, liar, tanpa mampu saya kendalikan, sehingga saya menjadi menderita oleh pikiran saya sendiri. Sekarang sadari lebih dalam lagi, sadari orang-orang yang dekat dengan kita atau dalam keseharian kita selalu bersama mereka. Entah berapa banyak pikiran negatif yang muncul tanpa kita sadari dari proses interaksi yang terjadi. Bayangkan mereka semuanya. Saya yakin sahabat akan merasakan dan muncul saat ini kejadian-kejadian yang disebabkan oleh orang lain secara mata fisik terlihat, namun secara pikiran kita sudah menilai bahwa apa yang mereka katakan, apa yang kita dengar, semuanya adalah negatif. Sadari terus bahwa mereka tidak ada niat ataupun keinginan untuk melukai hati kita, apalagi membuat diri kita merasa sakit hati atau terluka. Sadari lebih dalam lagi dan terus akui bahwa semuanya adalah proses dari pikiran kita yang keliru, bukan dari orang lain. Dan jika dalam pemurnian batin ini sahabat merasa ingin menangis, maka menangislah, jangan ditahan, karena ketika kita bisa menangis, maka pemurnian batin ini akan dapat kita lakukan lebih dalam lagi, serta kesadaran kita akan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan lepaskan semua rasa-rasa yang telah muncul, yang sudah dilalui selama ini hingga saat ini. Sadari terus, karena ini muncul murni dari proses pola pikir yang keliru,
Terus akui bayangkan berapa banyak sudah energi-energi negatif dari pikiran kita yang menumpuk di dalam diri kita hingga saat ini. Sekarang sadari bagian ulu hati, karena di bagian ulu hati ini adalah pusat pengontrol emosi rendah. Ketika kita sering emosi secara cepat dan tidak dapat kita kontrol, berarti pusat emosi kita sudah penuh oleh energi emosi-emosi yang terbentuk hingga saat ini, sehingga ketika kita muncul ada rasa emosi sedikit saja, kita sudah menjadi meledak-ledak dan emosi kita tidak bisa kita kontrol. Sadari terus, sadari di hulu hatinya. Sadari kondisi-kondisi yang kurang nyaman yang pernah dirasakan sebelum saat ini. Sadari, oh ya, ternyata semua rasa-rasa yang muncul di dalam diri saya ini disebabkan oleh pola pikir saya yang keliru, sehingga kita lebih banyak menderita daripada bahagianya. Terus sadari dan rasakan kita menjadi lebih damai, lebih rileks, dan lebih nyaman, karena kita telah menguras simpanan-simpanan atau tabungan yang muncul di masa lalu hingga saat ini, yang membuat kita menderita tanpa kita sadari. Secara energi ini terus menumpuk di dalam diri yang membuat kita lebih menderita lagi. Sekarang sentuhlah dada kiri dengan telapak tangan kanan, lalu ucapkan terima kasih kepada diri dan juga Tuhan, karena Tuhan sangat-sangat menyayangi kita, sehingga kita mendapatkan pengetahuan ini. Jika sahabat reseptif dalam pemurnian batin ini, maka ini sangat-sangat membantu, dan secara perlahan-lahan energi-energi yang sudah terbentuk begitu banyak di dalam diri akan terkikis sedikit demi sedikit, dan kita menjadi lebih nyaman dan lebih damai.
Sekarang sadari seluruh tubuhnya, kembali sadari seluruh wajah, seluruh dada, seluruh organ perut, hingga ke jari-jari kaki kita. Sadari seluruhnya menjadi lebih rileks dan lebih damai. Secara perlahan-lahan, sadari kembali tubuhnya dan bukalah mata dan tersenyumlah. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you. Sahabat, sekian dulu pemurnian untuk kali ini yang terkait dengan pikiran atau kerja pikiran. Perlu saya ingatkan, pemurnian batin ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja. Ini butuh berulang kali karena untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita tidak bisa hanya mendengarkan saja, tapi mesti melakukan duduk hening seperti yang tadi kita lakukan. Dan ketika sahabat memiliki waktu sebelum tidur atau setelah bangun pagi, lakukan pemurnian batin ini. Niscaya satu hari yang sahabat jalani akan menjadi lebih baik dan menjadi positif, dan tentunya pikiran-pikiran yang muncul dapat kita kendalikan atau kontrol. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Jika sahabat mendapat manfaat atau merasa lebih baik, maka mohon di-share ke teman, saudara yang lain, sehingga mereka pun mendapatkan manfaat untuk membebaskan diri dari belenggu pikiran yang negatif. Terima kasih.